Penulis kontroversial Adnan Oktar atau dengan sebutan Harun Yahya diganjar hukuman penjara 1000 tahun lebih karena kejahatannya. Ada sejumlah kontroversi yang meliputi Oktar. Pada Senin 11 Januari 2021 waktu setempat, Oktar dijatuhi vonis 1000 tahun 3 bulan penjara oleh Pengadilan Istanbul. Dia juga dikenal sebagai pemimpin sekte yang kerap ditemani oleh perempuan-perempuan seksi yang disebutnya sebagai kitten. Oktar diadili bersama 236 terdakwa lainnya sejak September 2019. Dia bersama pengikutnya ditangkap dalam serangkaian operasi nasional tahun 2018 lalu. Dakwaan setebal 499 halaman menggambarkan Oktar dan pengikutnya sebagai geng kriminal yang berkembang pesat dalam pemerasan, pencucian uang, dan serentetan tindak kejahatan lainnya. Ada beberapa kontroversi yang dilakukan Oktar. Salah satu di antaranya, Oktar mengklaim mempunyai hampir 1000 kekasih, seperti dilansir AFP dan media lokal Turki, Daily Sabah, Senin 11 Januari 2021. Dalam pembelaan akhir di sidang, Oktar menyampaikan bantahan terhadap dakwaan-dakwaan yang dijeratkan padanya di hadapan hakim pada Desember lalu. Oktar mengklaim memiliki hampir 1000 kekasih saat menyangkal dakwaan pelecehan seksual. Pada Oktober tahun lalu, Oktar menyebutkan, "Ada luapan cinta di hati saya untuk wanita. Cinta adalah kualitas manusia. Itu kualitas seorang muslim," ucap Oktar dalam sidang saat itu. Oktar mengelola organisasi kriminal. Oktar juga dinyatakan bersalah atas berbagai tindak pidana mulai dari mendirikan dan memimpin organisasi kriminal, melakukan spionase politik atau militer, membantu kelompok teroris Julenis, melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, penganiayaan seksual, merampas kebebasan orang lain, penyiksaan, mengganggu hak atas pendidikan, dan membuat ancaman. Oktar mencuci otak pengikutnya. Jaksa Turki dalam dakwaannya menyebutkan, organisasi yang dipimpin Oktar terlibat dalam skema perekrutan sejak akhir tahun 1990-an. Dalam prakteknya, organisasi ini disebut mencuci otak wanita-wanita muda yang bergabung dengan mereka dengan dalih ajaran agama. Salah satu wanita yang menjadi korban, yang tidak disebutkan namanya, menuturkan ke pengadilan bahwa Oktar berulang kali melakukan pelecehan seksual terhadapnya dan beberapa wanita lainnya. Ia mengaku bergabung dengan organisasi yang dipimpin Oktar sejak berusia 17 tahun. Bahkan menurutnya, beberapa wanita yang diperkosa Oktar dipaksa meminum pil kontrasepsi. Saat ditanya oleh polisi soal temuan 69.000 pil kontrasepsi, Oktar menjawab pil-pil itu dipakai untuk mengobati masalah kulit dan gangguan menstruasi. Oktar pemimpin sekte skandal. Oktar pertama kali menjadi perhatian publik tahun 1990-an saat dia disebut menjadi pemimpin sekte yang terlibat berbagai skandal seks. Saluran televisi online miliknya, A9, mulai mengudara pada tahun 2011 dan memicu kecaman dari pemimpin agama di Turki. Saluran televisi milik Oktar sering didenda oleh pengawas media Turki dan akhirnya disita oleh negara serta ditutup usai polisi menindak tegas kelompok Oktar. Dalam acara televisinya itu, Oktar kerap didampingi wanita-wanita muda berpakaian seksi saat membahas agama dengan diwarnai tarian. Belakangan terungkap bahwa para wanita muda itu juga menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh kelompok Oktar.